Keagungan dan Kemuliaan Al-Fatihah. Tanggal 8 Juni tahun 2022. Pengkajian Abdul Hadis An Samintahan bin Abdul Latif tentang Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut dalam kajiannya, kalimat tersebut itu adalah manusia menyadari dirinya bahwa semua yang dilihat dan yang dirasakan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa-apa saja diberikan kepada manusia tanpa memandang suku dan agamanya, dan disayang diberikan tempat jalan kehidupannya serta diberikan pasangannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Maha Pengasih lagi Maha Penyayang difirmankan atau dijelaskan pada Quran Surat Al-Jathiyah 45 ayat 13, artinya, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semua sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dengan tidak disadari adanya suatu perkataan kalimat di atas ini ketika saya dengan terkejutnya ketika membuka baju habis sholat terdengar dari suara kolbu itu hanya satu kata, ialah melayani. Dengan tidak sadar air mata keluar dengan getaran badan seperti yang kelaparan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa segala sesuatu perbuatan kita, keinginan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melayaninya itu sama dengan ketika saya mandi ada suara Subhanallah, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa akulah yang membersihkan badanmu dan mensucikan ketika berwudu dengan melalui tangan kananmu. Bahkan air putih yang diminum itu adalah suci, dapat membersihkan apa-apa yang makan dan minum. Bahkan bisa dibayangkan ketika buang air kecil itu menjadi satu rasa, yaitu asin, kecuali adanya kerusakan dalam jasad, kemungkinan pankreasnya yang tidak sehat. Dan ternyata membuktikan terciptanya jasad seperti alat yang canggih. Segala sesuatunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja demi rahman dan rahimnya kepada ciptaannya, yaitu manusia, sebagaimana firman di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih dan Penyayang semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya umatnya untuk tidak menyusahkan manusia, dan kemauannya yang baik maupun yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap akan dituruti, di mana semuanya ada pertanggungjawabannya. Jadi kembali kepada mimpi dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kalimat tauhid sebelum bumi tercipta ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cahaya sempurna dengan ucapan yang diucapkan pertama kali, yaitu kun fayakun, maka terciptalah cahaya Muhammad. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi dan diberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan selama dalam lindungannya, serta diadakannya siang dan malam untuk berkasih sayang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada alam semesta untuk sujud kepada Adam dan Hawa supaya apa-apa yang ada memberikan manfaatnya kepadanya sebagai kebutuhan hidupnya yang dirasakan oleh roh, hingga menjadikan jasad hingga yang dirasakan sekarang ini wujud menyatunya roh dan jasad. Ternyata tanda jasad sebelah kanan itu adalah perintah sekaligus pelayanan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia dari mulai penciptaannya Nabi Adam dan Hawa serta keturunannya sampai akhir zaman. Semuanya dilayani dengan baik walaupun tujuannya untuk kejahatan. 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Menurut pengkajiannya, ini adalah suatu tanda-tanda di mana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji apa-apa yang tercipta. Semuanya sujud mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dilakukan oleh alam semesta? Pertama, sujud artinya patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematuhi Adam dan Hawa agar semua menjadikan keturunannya, dan untuk bertasbih. Bertasbih itu adalah memohon, menginginkan agar mengikuti perintah sholat sebagaimana perintah kepada keturunan Nabi Adam dan Hawa, yaitu setiap manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Isra 17 ayat 44, yang artinya, langit yang 7 dan bumi semuanya yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, terapi kalian semua tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Bertasbih mengharapkan kasih sayangnya satu sama lainnya. Tidak ada yang mengetahui di mana sebahagiannya ingin disanjung keindahannya dan keagungannya, dan lainnya ingin dimakan oleh makhluknya, terutama oleh manusia, agar mengikuti sholat ingin bersama sebagai makmumnya untuk menunjukkan sujud dan taatnya kepada Yang Maha Pencipta roh alam dan roh makhluk lainnya, terutama roh manusia.
manusia yang dibebani 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengkajiannya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang Maha Pengasih inilah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan roh dari 99 asmanya yang akan diturunkan ke bumi dengan penuh keindahan pemandangan yang ada di bumi semuanya tersedia, lalu permintaan para roh dikabulkan, namun tidak semuanya yang akan menjadi manusia, mengingat semuanya alam itu bernyawa tetapi terbagi-bagi untuk tidak iri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan hanya kepada makhluknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, hanya yang mempunyai akal dan pikiran yang mengakui aku Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan semua dan aku adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu, semuanya itu yang dikabulkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan ilmunya kepada selain dari manusia, karena manusia sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu 99 asmanya, yaitu ilmu pemahaman, dan ada satu ilmu yang tidak diberikan kepada manusia, yaitu ilmu penghasut yang berlaku untuk mengganggu asma 99 itu, karena aku setan iri dengan manusia, mereka dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi petunjuk dan lain-lain. Ini semua karena skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala juga untuk menguji ketakwaannya mereka, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Hajj 22 ayat 52 yang artinya, dan kami mengutus sebelum kamu seorang rasul dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pengkajiannya kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menjaga dan mengawasi setiap perbuatan manusia dengan ketat, bahkan diingatkan sebagaimana Quran surat Al-Imran 3 ayat 31 dan 32 ini yang harus ditaati dan dijalani sepanjang hidupnya. 4. Pemilik hari pembalasan. Pengkajiannya, yang dikatakan pemilik itu adalah pengakuan hak cipta yang menjadikan segala sesuatu atas kekuasaannya, segala sesuatu atau segalanya, di mana manusia itu diberikan tanda-tanda kesempurnaan sebagaimana firman dalam Al-Quran At-Tin 95 ayat 4 artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Bahkan semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi tanda seperti dia kalimat syahadat, antara ada yang menyuruh dan ada yang disuruh. Dalam pengertiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh untuk mensiarkan perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya di seluruh alam semesta diberikan tanda-tanda sebagai yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkataannya sebagaimana Quran surat Az-Zariyat 51 ayat 20-21 artinya, 20 di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Coba perhatikan, di bumi terdapat tanda-tanda kalimat tauhid, diantaranya dedaunan, burung-burung atau unggas, lautan, dan benda-benda lainnya yang menunjukkan tanda-tanda kalimat tauhid yang agung. Dan ayat selanjutnya 21, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Hari pembalasan, dalam kajiannya yang ditujukan tiada lain hanya kepada manusia yang lengkap kejadiannya, namun diberikan tanda-tanda. Pandanglah jasad kalian, lalu perhatikan ada tanda bekas menyatunya kedua belah jasad kanan dan kiri, inilah suatu tanda yang ada. Ayat kedua, di atas, dan kita ambil satu bagian pada tangan atau lengan sebelah kanan saja. Di antaranya terdapat ruas-ruas pada jari hingga pergelangan, itu adalah perintah sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu persendian siku itu adalah suatu rukun Islam, dan dilanjutkan ke persendian bahu, itu adalah termasuk rukun iman. Maka jika dijumlahkan itu terdapat 17 ruas sebagai tanda dalam sehari itu menjalani sholat wajib adalah 17 rakaat. 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini adalah pengakuan bagi umat manusia yang hatinya sehati dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka tidak sadar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau mengatakan sebagaimana pada Quran surat An-Najm 53 ayat 10 artinya, lalu disampaikannya wahyu kepadanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Wahyu yang disampaikan itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disiarkan atau disampaikan untuk semua umat, bukan saja kepada umat Islam saja, karena firman Tuhan itu diturunkan dari mulainya Nabi Adam alaihi wasallam dan Hawa diturunkan ke bumi. Kalau dalam syariat, dalam ilmu tasawuf itu firmannya masih mencampur antara muhkamat dan mutasyabihat sebagaimana pada Quran surat Al-Imran 3 ayat 7 yang artinya, Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, Muhammad, di antara ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, kecuali Allah dan orang-orang yang berilmunya yang mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ini bagi orang-orang yang berakal dan yang mempunyai pikiran yang bersih. Lalu berdoa pada ayat berikutnya, ayat 8 artinya, Ya Allah Tuhan kami, janganlah condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. 6. Tunjukilah jalan yang lurus. Permintaan ini untuk setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang telah dijelaskan melalui di setiap kitab-kitab terdahulu. Namun mereka tidak menyadari bahwa bila kita merasa benar sendiri, maka alamat tidak menemui sebenarnya jalan yang lurus, karena bila pemahaman hanya menggunakan nafsunya sendiri, maka dipastikan setanlah yang akan memberikan jalan mutasyabihat yang menimbulkan fitnah yang menurutnya benar sendiri. Ini atas ajakan setan. Quran surat Al-Imran ayat 7. Jadi sesungguhnya bila ingin menuju jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan Quran surat Al-Imran ayat 31, turuti perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah yang dikatakan permintaan khususnya orang-orang penganut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 7. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak merasakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang terbaik telah dikabulkan, atau jalan yang dirasakannya ini berlaku kenikmatan kepada manusia baik Islam maupun non-Islam, bahkan orang-orang tidak beragama pun semuanya diberikan yang sama. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dengan kekayaan, kemiskinan, serta diberikannya kenikmatan yang paling baik, kurangnya bersyukur yang menjadi seolah-olah dihantui dengan perasaan negatif. Namun bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan selalu bersyukur apapun yang dihadapinya, yang mana telah tercantum di dalam hatinya ingin mencintai, mengikuti perkataan dalam Quran surat Al-Imran 3 ayat 31 ini adalah pedomannya. Semoga pengkajian Abdul Hadis Ansa Mintahan bin Abdul Latif tentang Al-Fatihah tidak menyalahi, dan hamba yakin kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanyalah sebatas penghayatan saja, dikirim dari catatan tugas. Sallallahu